Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuanita Dwi Aryani dari kelas 9D. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sistem saraf manusia. Apa itu sistem saraf manusia? Sistem saraf manusia bertanggung jawab untuk mengontrol dan mengkoordinasi semua bagian pada tubuh kita. Sistem ini berfungsi untuk menerima, mengolah, dan merespon semua rangsangan yang ada baik di dalam ataupun di luar tubuh kita. Sistem ini tersusun dari jutaan saraf yang disebut neuron. Selanjutnya ada struktur neuron. Struktur neuron terdiri dari 6 bagian. Setiap bagian pada struktur neuron memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, ada dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima sinyal dari sel lain lalu mengirimkan sinyal tersebut ke badan sel. Yang kedua ada akson. Akson berfungsi untuk meneruskan sinyal dari badan sel ke sel lainnya. Yang ketiga ada sel Schwann. Sel ini berfungsi untuk membentuk selubung mielin. Yang keempat ada selubung mielin. Selubung mielin berfungsi untuk mempercepat jalannya sinyal serta melindungi akson. Yang kelima ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier berfungsi sebagai tempat masuknya ion pada bagian akson yang tidak dilindungi oleh selubung mielin. Yang terakhir ada sinapsis. Sinapsis merupakan penghubung antara sel saraf dengan sel lainnya. Berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada neuron sensoris. Neuron sensoris berfungsi untuk membawa impuls dari organ sensor menuju pusat saraf. Yang kedua, ada neuron motoris. Neuron motoris berfungsi untuk membawa impuls dari pusat saraf ke organ motorik atau efektor. Yang ketiga, ada neuron konektor. Neuron konektor merupakan penghubung antara neuron satu dengan neuron lainnya. Sistem saraf pusat manusia meliputi otak dan medula spinalis. Baik otak maupun medula spinalis dilindungi oleh sel pelindung. Sel pelindung ini disebut sebagai selaput meninges. Selaput meninges terdiri dari 3 lapisan ke dalam, yaitu durameter, arachnoid, dan pia-meter. Gerakan sadar yang dilakukan oleh tubuh kita merupakan tanggung jawab otak, sedangkan gerakan refleks dikendalikan oleh medula spinalis. Struktur otak manusia sangatlah kompleks. Beberapa di antaranya terdiri dari otak besar, otak kecil, medula oblongata, kelenjar pituitari, dan kelenjar pineal. Kira-kira apa ya fungsi dari tiap bagian pada struktur otak? Yang pertama, ada otak besar. Otak besar merupakan pusat gerakan sadar dan juga tempat untuk mengolah rangsangan dari seluruh panca indera. Yang kedua, ada otak kecil. Otak kecil berfungsi untuk mengatur keseimbangan, mengontrol gerak mata, serta mengkoordinasi gerakan sadar yang membutuhkan keterampilan, seperti mengetik dan bermain piano. Yang ketiga, ada medula oblongata. Medula oblongata bertugas dalam menjalankan fungsi vital dan otomatis manusia seperti pernapasan, detak jantung, dan tekanan darah, serta beberapa refleks sadar seperti bersin, batuk, dan menelan. Yang keempat, ada kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari berfungsi dalam membentuk berbagai macam hormon penting. Yang terakhir ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal berperan dalam membentuk jadwal biologis manusia, seperti siklus bangun dan tidur. Sekian pemaparan materi tentang sistem saraf manusia dari saya. Terima kasih telah menonton. Dadah!